Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka atau yang akrab disapa Si Oneng menyoroti kinerja Menteri Perdagangan Budi Santoso. Si Oneng mencecar Menteri Perdagangan dalam rapat kerja DPR RI bersama Kementerian Perdagangan beserta Dirut Perum Bulog. Si Oneng dengan berani buka-bukaan, membongkar fenomena penjualan minyak kita yang menurutnya tak sesuai dengan aturan. Dalam catatan DPR RI, minyak kita sejatinya tak boleh diperjualbelikan di online. Namun nyatanya, Si Oneng kala itu dapat dengan mudah menemukan produk minyak kita di berbagai platform penjualan online. Simak selengkapnya videonya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah video, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Selesai segelintir pihak. Yang kedua, ada indikasi mafia impor dan kartel yang mengontrol pasokan dan harga sehingga memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Yang ketiga adalah permintaan meningkat tadi, tidak diimbangi ketersediaan. Lalu keempat, ketergantungan pada impor. Kebijakan impor tidak terkendali sehingga harga tidak stabil. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengawasan sehingga adanya praktek monopoli dan penimbunan. Berdasarkan 5 analisis yang sederhana ini, menurut saya nanti mohon disampaikan bagaimana roadmap Kementerian Perdagangan hingga 2029 dengan 5 persoalan yang tadi saya sampaikan. Mohon secara tertulis. Kemudian mengenai minyak kita, ini juga saya ingin tanyakan. Data yang kami peroleh, karena ini agak susah berkomunikasi dengan Pak Sekjen, jadi kami nyari-nyari data sendiri, Pak. Juli 2022 itu ada 45 perusahaan yang sudah terdaftar jadi produsen minyak kita. Apakah ada perkembangan produsen tersebut, Bapak? Pak Isi, apakah ada perkembangan? Jumlahnya tadi saya dengar ada 80 sekian produsen. Nah, produsen ini apakah produsen yang mereka benar-benar punya minyak, bahan baku minyak sawitnya begitu? Atau mereka hanya produsen quote and quote disalurkan? Mereka hanya produsen dalam tanda kutip mengemas saja. Nah, kami minta ada data mana produsen yang benar-benar dia produsen minyaknya, mana yang kemudian, karena kami dengar di lapangan ada yang terdaftar sebagai produsen tapi sebenarnya dia bukan penghasil minyak, tapi dia hanya kemasan saja, mengemas begitu. Nah, apakah itu supplier atau apa, silakan Bapak sampaikan kepada kami. Nah, yang artinya ini saya tanya, izin produsen minyak kita ini adanya di Kemendag, Bapak? Di perindustrian. Jadi Kemendag hanya meng-approve saja, menerima aja begitu? Ya, minyak kita? Hanya mereknya saja. Perusahaan yang ada ini tidak izinnya bukan di Kemendag ya. Nah, saya dapat yang 2022 begitu hanya 45. Nanti kita juga rasanya perlu mempertanyakan mekanisme suatu perusahaan bisa terdaftar sebagai produsen minyak kita. Nyambung ke Bulog di halaman 11. Progres pasokan minyak kita. Ini ada 13 produsen. Ini juga sama ya, tentu saja bukan Bulog yang mengeluarkan izin sebagai produsen, tapi Kementerian Perindustrian ya Bapak ya. Ini pertama adalah Wilmar dengan kuantum komitmennya 605,6 ton, realisasi hanya 52,8 ton. Priskolin 3.300 sekian, ini sudah berkontrak sedang produksi, artinya belum ada. Apikal 192, realisasi komitmen 0. PT Musimas 400 ton 0, realisasi. Agro Makmur Raya 500, komitmen 0. Inti Beduan Perkasa Tama 700, komitmen 0. Kusuma Mukti Remaja 200, komitmen 0. Berkah Emas Sumber Terang 528 ton, komitmennya 0. Batara Elok Semesta Terpadu 312, komitmennya 0. Louis Dreyfus Company, ini perusahaan dalam apa luar nih? Rieke Diah Pitaloka memang terkenal dari dulu sebagai anggota DPR yang tidak akan bisa diam ketika melihat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Bahkan di masa ketika Joko Widodo berkuasa, Rieke mengungkapkan hanya sekali pernah menginjakkan kaki di istana, gara-gara Joko Widodo pernah menegurnya karena dianggap terlalu vokal. Saya bisa memahami karena saya pernah diomelin di istana. Kali saya ke istana dan setelah itu saya tidak pernah lagi ke istana. Dibilang, kamu itu terlalu gaduh dan terlalu bicara soal ideologi. Siapa yang mengatakan begitu? Pak Jokowi. Dia bilang gitu. Kita tidak butuh ideologi gitu, kita hanya bekerja. Nah, saya orang yang tidak menghakimi orang lain. Ketika beliau berstatement seperti itu, berarti saya merasa itu tadi, kita nggak bisa bareng. Kita bukan kawan ideologis, karena yang bisa menyatukan kita adalah perjuangan ideologi. Saya nggak tahu alasan beliau waktu itu mengatakan itu, tetapi itulah terakhir saya bertemu. Dan ini adalah sebuah penegasan bahwa ketika seorang Rieke Diah Pitaloka hendak menyampaikan kritik, dia tidak memandang siapa pemerintahnya, partai apa partai pendukungnya. Tetapi yang utama bagi Rieke adalah apakah kebijakannya berpihak pada rakyat atau tidak. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang Rieke? Apakah dia sudah melaksanakan tugas sesuai amanat undang-undang tentang tugas pokok dan fungsi seorang anggota legislatif? Ataukah seharusnya Rieke diam saja, demi stabilitas pemerintahan, walau kebijakan pemerintah tidak sesuai hati nuraninya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.